Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan lanjutin lagi bagaimana kita mengintegrasikan MySQL ke database dari golangnya. Untuk pertama tadi adalah get connection. Nah, kita coba dulu go run. Nah, ini belum terkoneksi. Ternyata ini ada kesalahan localhost harusnya. Maka kita coba run lagi. Nah, harusnya ini udah selesai, udah connect-nya udah bisa gitu ke database. Untuk memastikan berarti kita perlu buat dulu database-nya. Nah, misalkan kita punya ini database-nya udah ada, kita buat misalkan integer tabel customer. Ini kita buat integer saja. Nah, kita jalanin. Oke, sudah kita create. Pastikan select from customer kosong. Berarti ini database-nya sudah ada. Tinggal kita akan coba di sini tadi udah membuat koneksi. Selanjutnya kita akan membuat function insert to DB. Yang akan kita masukin adalah DB connection-nya. Nah, di sini berarti error DB execute context with context. Kirim konteksnya, lalu kita akan buat query insert into customer ID name, atau ya ID name boleh, karena tadi di setnya kita auto increment atau enggak, cuman sebagai primary saja ID-nya, berarti kita bisa insert dari sini. Lalu value-nya kita ambil dari data deh yang dikirim. Oke, berarti kita perlu struct customer untuk menyimpan datanya sementara. Integer misal ID, lalu name string ya, name. Oke, kita kirim datanya ke sini juga. Oke, returnnya error. Setelah itu kita, karena 2, berarti kita tambahin parameter customer ID, customer name. Oke, kita handle errornya. Return error. Kalau enggak, berarti misalkan print success insert data to database, return nil. Nah, ini konteksnya perlu ditambahin juga, konteks. Oke, ini function untuk menginsert data ke database. Berarti ketika kita jalankan, misalkan di sini hit ke function insert, kita kirim konteksnya, kita kirim DB-nya, kita kirim juga customer-nya. ID misalkan 1, name-nya Santekno. Nah, udah gini kita cek errornya. Pastiin errornya keluar atau enggak. Panic misalkan. Panic. Alhamdulillah. Error. Nah, fungsi dari insert to DB untuk MySQL udah
bisa kita jalankan. Kalau misalkan mau coba, tinggal kita go run main. Nah, kita lihat di sini ternyata ada database is closed. Kenapa database is closed? Karena di sini di close ternyata. Kita arahin connection database-nya di sini. Biar nggak ke close. Kita jalanin. Success insert. Kita cek ke DB. Select bintang from customer. Oke, datanya udah tersimpan ke database. Oke, untuk memastikan si data kita atau si function kita sesuai sama ekspektasi insertnya. Jadi kalau misalkan nanti function ini di-update, di-improve, berarti kan perlu ada memastikan bahwa si function ini sesuai pada improvementnya. Nah, maka kita perlu menambahkan unit test. Oke, unit testnya kita menggunakan mana ya? Mock ya. Mocking dari SQL. Jadi mocking SQL itu caranya kita DB terus kita mock. Bentar, tadi itu ya ini. DB mock error terus SQL mock terus new. Kita initiate juga SQL mock untuk query match-nya. Kita anggap SQL mock-nya query match-nya harus sesuai. Kita aktifkan errornya, handle dengan panic misalkan, atau fatal boleh lah errornya. Terus kita juga perlu di defer DB close-nya. Jangan lupa konteksnya kita inisialisasi juga. Konteks background. Yep. Oke, lanjut kita buat mock-nya. Karena kita ngirim argumen, berarti kita perlu argumen juga untuk mockingnya. Nah, oke, kita cek sekarang dari codingan kita. Kalau misalkan sukses dulu deh. Misalkan sukses insert data, expect-nya argumennya itu konteksnya udah di set, DB-nya juga udah di set, customer-nya juga udah di set, misalkan satu name-nya Techno, expect-nya mock misalkan expect, tadi kan kita nge-exec konteks berarti expect dari query insert. Oke. Biar sama, kita copy aja, kita kirim ke sini, expect query. Nah, expect query-nya insert sama, expect query, terus inspect query harusnya lalu result argumen dulu deh, harus will argument with argument dulu deh, with argumennya berarti argumen customer ID, argumen customer name, dan expect result titik with return result. Nah, resultnya misalkan
satu-satu. Ini tuh biasanya ini last insert, ini affected-nya. Nah, gini berarti expect errornya false. Ini yang sukses. Satu lagi yang error. Expect error get data. Kalau error berarti di sininya balikin langsung will error. Will return error. Kita expect errornya mau apa? Got error. Berarti di sini true. Oke. Jangan lupa si mock ini berarti kan perlu di initiate. Mock kirimkan argumennya. Oke. Unit test kita udah selesai, tinggal coba jalankan. Oke, udah ke cover semuanya. Berarti ini adalah contoh unit test nih. Bukti bahwa semuanya tercover berarti pada saat sukses dia akan ke sini, udah tercover. Pada saat error dia sudah tercover lagi. Oke, selanjutnya nanti akan kita coba setelah insert, berarti di video selanjutnya akan membuat get data customer. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga Santekno channel, dan banyak juga tutorial-tutorial yang ada di blog saya di Santekno, dan jangan lupa juga selalu terupdate di blog Santekno ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.